Oke guys, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbenah, salam petani muda, salam petani Indonesia, salam silaturahim. Oke guys, bertemu lagi di channel saya, @saiful_anam channel. Guys, di pagi hari ini saya sedang melakukan pemupukan di fase vegetatif ya guys, atau di bulan 10 awal musim hujan. Oke guys, sebelum saya lanjut, bantu saya like, komen, dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel saya. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Semoga dukungan teman-teman semua menjadikan saya lebih semangat untuk berbagi ilmu, buat video-video konten untuk bisa menginspirasi untuk khususnya para petani muda yang lagi mau belajar. Yuk kita lebih semangat lagi, sama-sama kita belajar. Dalam pertanian tidak ada yang sudah senior atau sudah hebat, itu kita terus belajar ya guys. Oke guys, kita lanjut. Untuk pemupukan itu saya menggunakan NPK atau pupuk tunggal ya guys, tapi unsurnya itu NPK seperti Nitrea, SP26, dan KCL yang produknya itu dari Mahkota ya guys. Itu saya menggunakan 3 jenis. Oke, untuk pemupukan itu sendiri, saya yang pertama itu di bulan 10 atau awal musim hujan ya guys, dan yang kedua itu di awal musim kemarau, yaitu di bulan 4 atau 5 ya guys. Tentunya untuk jenis pupuk itu sendiri itu berbeda ya guys. Untuk pemupukan pertama dan kedua itu berbeda. Kalau dari versi saya sendiri, itu yang pertama saya lebih cenderung banyakan di unsur N nya ya guys, itu di nitrogen. Itu alasannya itu supaya bisa mensupport bahan-bahan untuk tahun berikutnya, karena saya sudah pernah melakukan itu tahun-tahun dulu. Itu fokuskan di buah atau memperkuat buah, itu pakai KCL tuh dibanyakin unsur K-nya, tapi ternyata saya kalah di bahan. Tuh contohnya di kebun saya yang sebelah sana dekat jalan itu, yang bawah tuh kemarin over, sebagian itu over, itu bahannya itu kurang. Saya fokus ke buah, jadinya saya kalah di bahan di tahun berikutnya ya guys. Dan saya mencoba di kebun yang lain tuh berbeda juga, itu kok masih bisa, paling enggak ya seimbang lah, seimbang. Itu kalau mau pupuk tunggal itu seimbang, atau kalau mau pakai yang NPK dari pabrik itu NPK 16 atau Pak Tani itu juga sudah ada ya guys. Tuh, jadi kalau dari menurut saya pribadi, itu pemupukan pertama di bulan 10 itu saya menggunakan NPK, tapi lebih dominan ke N nya, atau paling enggak seimbang lah, seimbang itu supaya bahannya itu tidak kalah seperti ini ya guys. Ini padahal saya lakukan pengenalan kemarin di bulan 10 ya guys. Di bulan 10 saya melakukan di bulan 9 maaf, saya melakukan pengenalan di bulan 9, dan ini titik tumbuh di bulan 10 seperti ini ya guys. Tuh, kita lakukan sortasi nanti di bulan 12 ya guys. Tuh, bahan-bahannya udah banyak, kita tinggal
konservasi nanti di bulan 12 ya guys. Dan untuk pemangkasan itu wajib ya guys, setelah panen segera mungkin kita lakukan pemangkasan, supaya nutrisi bisa fokus ke pembungaan dan buah ya guys. Tuh juga bisa banyak ruang untuk penyimpanan bahan. Ini saya lakukan kemarin pengenulan, dan ini contohnya jika tidak dilakukan pengenulan itu akan terlalu panjang ya guys, bahkan kalau yang subur itu lebih dari ini ya guys. Ini kemudian saya sisakan untuk buat etres, kalau seluruhnya itu saya lakukan pengenulan. Itu bahannya, ini mengandalkan bahan lanjutan untuk pohon yang satu ini ya guys. Bibilan tentunya juga wajib ya guys. Bibilan itu wajib supaya tidak mengganggu buah, itu wajib kita buang, harus rutin ya guys, tidak mengganggu pembuahan. Ini bahan wah, ini bibilan. Apalagi untuk kelon putih, wah bibilannya itu cepat ya guys, cepat, kita harus rutin, tapi karakternya juga raja ya guys. Duh, nih celaka itu. Lakukan pemupukan segera mungkin ya guys, setelah hujan itu tiba, atau di bulan 10 sampai 11. Setelah itu kita diemin, nanti kita lakukan sortasi di bulan 12 ya guys. Tuh bahan-bahannya udah muncul. Yes, sudah ada tandanya waktunya penyimpanan bahan ya guys. Nih, untuk tunas-tunas wajib itu harus bersih ya guys, kecuali mau buat penyambungan, kita sisakan, kita pelihara supaya besar dan tua, nanti kita lakukan penyambungan seperti ini guys. Kita ingon dulu. Ini udah waktunya penyimpanan bahan ya guys. Ini kemarin saya lakukan pengenalan di bulan 9 ya guys, dan ternyata sekarang bahan itu udah tumbuh ya guys. Nih
ciri-ciri bahan itu tepat waktu seperti ini ya guys. Ini tergantung kesuburan pohon itu sendiri ya guys. Ini kita lihat 1 2 3 mau ke 4 ya guys, dan sini bahan lanjutannya 1 2 3 4 ya guys. Itu sinkron ya guys sama bahan yang dipelihara dan bahan lanjutan ya guys. Jika terlalu panjang memelihara bahan, itu akan terjadi over di B1 nya ya guys, dan bahan untuk lanjutan di B2 itu agak sulit. Itu akan terjadi penurunan hasil di tahun berikutnya ya guys. Contohnya seperti ini. Ini ketika saya lakukan pemangkasan, saya pelihara langsung. Ini dengan alasan untuk pembuatan entres ya guys, bukan bahan yang akan kita pelihara. Ini terlalu panjang. 1 2 3 4 5, sudah masuk 5. Ini kemarin saya tidak dinolkan karena saya untuk pembuatan entres seperti ini guys. Dan ini bahan-bahan yang kita simpan tuh seperti ini, panjangnya seperti ini ya guys. Insya Allah itu yang akan berproduksi di tahun-tahun berikutnya, dan insya Allah tidak akan mengalami over atau zong. Contohnya seperti ini. Ini kemarin produksi di B1 nya, dan sekarang nih lanjut di B2 nya seperti ini ya guys. Kelon Canggal, Kelon Tugosari. Seperti ini. Ini untuk Kelon Tugosari itu sendiri itu agak lumayan ekstrim ya guys, lumayan rumit untuk pelihara bahannya, karena dia begitu bahan udah tersimpan dia akan full atau ngakung. Apalagi penyimpanan bahannya terlalu dini, itu akan full atau ngakung di B1 nya dan akan mengalami over dan tidak bisa lanjut di B2 nya. Makanya kita harus jeli-jeli dalam penyimpanan bahan, khususnya Kelon Tugosari ya guys. Ini bahan raja. Ya, kita kasih ruang, kita tata bahan sedemikian rupa, insya Allah bahan itu akan selalu ada. Ini bahan. Khususnya Tugosari ya guys. Gini, untuk Kelon Tugosari itu sendiri itu agak rumit ya guys. Di kebun saya yang satunya tuh, yang sebelah sana, yang pinggir jalan tuh, yang paling bawah itu tahun kemarin saya tidak lakukan pengenulan, alhasil itu over di B1, dan untuk tahun besok itu agak berkurang cukup lumayan ya guys. Untuk yang satu itu karena saya melakukan penyimpanan terlalu dini, satu. Yang kedua itu masa pemupukan. Itu pemupukannya kemarin saya coba itu di fase vegetatif, itu saya dibanyakin unsur kanya untuk memperkuat buah, dan ternyata saya kalah di bahan. Saya tidak mempunyai bahan lanjutan, dan sekarang untuk pemupukan saya rubah mindset. Untuk fase vegetatif atau pemupukan di bulan 10 ini saya menggunakan itu lebih banyak N-nya atau nitrogen, ya paling enggak itu seimbang lah, NPK seimbang paling enggak. Jadi kita harus
fokus juga di bahan, jangan cuma hanya di buah. Kalau di buah itu harusnya kita pemupukan di menghadapi musim kemarau, atau pemupukan kedua. Kalau di tempat saya itu bahasanya pemupukan kedua di bulan 5 atau 4 itu unsur fosfat dan kaliumnya untuk mendorong pembungaan. Dan di pemupukan pertama ini di bulan 10 itu saya dibanyakin N-nya, atau paling enggak itu seimbang, biar mempertahankan buah juga ada, untuk menyerang penyimpanan bahan juga dapat gitu ya guys. Seperti ini ya guys. Jadi, kita mempertahankan buah tapi juga kita mendorong di bahan. Itu pemupukan, pemangkasan itu juga harus tepat. Ini guys, contohnya pohon segini. Ini kemarin bawa beban 1 ember lebih ya guys. Jadinya over, dia nggak mampu melanjutkan bahan susah tumbuh. Nih main saya bentuk asnya sekalian, saya rombak ya guys. Nih batang segini bawa 1 ember, agak susah untuk kelanjutannya guys. Jadi gini, untuk itu hasil itu tergantung kita juga bagaimana cara kita mengusahakan ya guys. Tentunya tidak egois ya guys, karena ketika bahan-bahan itu terlalu banyak, kita tidak melakukan sortasi, penyimpanan terlalu awal, itu akan terjadi over. Jadi kita juga tidak boleh terlalu egois ya guys, karena kalau bagi saya itu 1 pohon 1 ember itu lebih dari cukup ya guys, untuk menghindari stresnya pohon. Satu, yang kedua, supaya hasil tiap tahun itu selalu ada, walaupun belum seperti para yang udah berhasil terlebih dahulu. Itu 1 pohon bahkan 2 atau 3 ember, tapi kalau bisa tiap tahun itu udah hebat ya guys. Kalau bagi saya itu sendiri, 1 tahun untuk 1 pohon 1 ember itu cukup ya guys. Itu tergantung pohon juga, besar dan kecilnya juga mempengaruhi. Yang penting tiap tahun bisa masuk hasilnya ya guys. Tentunya ruang juga kita sediakan untuk bahan tahun berikutnya. Oke guys, sebelum saya tutup, bantu saya like, komen, dan subscribe untuk berkembangnya channel saya. Sudah saya ucapkan terima kasih. Semoga para petani makin sukses, maju terus, lebih semangat. Oke guys, bantu saya like, komen, dan subscribe untuk bantu berkembangnya channel saya. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbenah, salam petani milenial, salam petani Indonesia. Sukses terus.